Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Hai, Ibu. Halo. Hai. Iya, terima kasih, Bu ya. Apa kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah baik ya, Bu. Kita di sini karena kondisi lagi tidak mendukung ya, Bu ya. Jaga kesehatan. Apalagi kita masih dalam suasana COVID-19 ya, Ibu ya. Jadi baiklah kita akan melanjutkan materi di modul 3 sesi 10 langkah 5 ya Ibu ya. Jadi kita akan melanjutkan di langkah 5 ini tentang pentingnya jamban sehat, Bu ya. Pentingnya jamban sehat. Artinya di sini sebelum kita melanjutkan materi, Ibu, mari kita melihat video sebentar ya Ibu, ya, untuk bagaimana tanggapan Ibu tentang video ini. Harganya udah segini, Pak. Lagian, saya nggak ngambil untung banyak kok, Pak. Pak, di semen aja lah. Aduh, semen lagi mahal, Pak. Waduh, pagi-pagi lagi ngobrol serius nih, Pak. Serius dong, Pak. Saya ini mau buat jamban rumah, Pak. Wih, Pak Rusli lagi banyak duit nih, tiba-tiba bikin jamban. Enggak kok, Pak. Jamban murah aja, jamban kecil dari bilik papan. Murah kan, Pak? Tapi, Pak, bilik jangan terlalu kecil. Sampai ember air untuk cuci tangan, nggak bisa bawa masuk. Bener juga ya. Nggak usah dipikirin, Pak, cuci tangan mah. Pak, kalau bikin dari bilik bambu, bisa lebih murah nggak? Ya udah, saya kasih diskon lagi deh. Nah, gitu dong, Pak. Deal ya. Bapak nggak bikin juga? Ah, saya mah nggak mau repot-repot, Pak. Ke kali deket sini aja, gampang. Pak, justru, Pak, karena cuma dekat kali itu, makanya saya buat sendiri. Dulu ya, waktu istri saya lagi hamil tuh, sering malam-malam saya antri istri saya ke kali. Aduh, rasanya gak aman aja, Pak. Bapak tunggu situ ya, Bu ya. Iya, Pak. Pak, masih di luar kan? Jangan pergi. Takut. Iya, Bu. Bapak masih di sini kok, Bu. Repot. Kadang mertua saya yang nganter. Makanya saya buat sendiri di rumah. Lagian harganya murah kok, Pak. Bapak bikin aja, lagi ngetren. Ngedan gimana, Pak? Pak RT punya, Pak Ahmad, Pak Dadang kampung sebelah. Semuanya saya yang bikinin jambannya. Pak Yudi udah punya belum? Dia mah belum punya, Pak. Bapak mau bikin juga? Nanti aja saya mah, Pak. Berarti dia belum ngetren tuh, Pak. Pak, bikin jamban rumah itu, bikin keluarga nggak usah repot-repot kalau mau buang hajat. Aman dan nyaman, Pak Yudi. Menurut Ibu, apa tanggapan Ibu tentang video ini, Bu? Ya, Ibu Susi, apa menurut Ibu apa sih video yang saya sampaikan itu, Bu? Oh iya, jangan sembarangan ya, Bu ya. Kita BAB-nya jangan sembarangan ya, Bu ya. Iya, bagus sekali Ibu Susi. Artinya di sini jangan BAB sembarangan, karena itu sangat berdampak penyakit yang akan datang kepada kita, Bu ya. Jadi saya paham karena daerah ya Ibu mungkin jambannya di air. Tapi kalau yang jambannya tidak di air, seperti jamban di mungkin ada ibu-ibu yang WC-nya di rumah seperti itu. Artinya kita harus memahami antara jamban yang kita buat dengan air yang bersih seperti ini, Bu. Misal sumur Ibu jaraknya harus 10 meter dari jamban seperti itu, Bu. Oke, Bu? Iya, Ibu. Jadi untuk yang kedua, saya tanya Ibu Rini. Ibu Rini, apa tanggapan Ibu Rini tentang video ini?
Iya, terima kasih Ibu Rini. Ibu Rini menyampaikan bahwa tidak perlu bagus jamban itu. Artinya seperti ini Bu ya, jamban tidak terlalu bagus, tidak usah perlu yang bagus-bagus seperti harus disemen, atapnya seperti ini. Tapi cukup dinding bambu, dinding kayu bisa Bu. Yang penting jambannya sehat. Saya ulangi, yang penting jambannya sehat Ibu ya. Oke Ibu, bisa? Hai. Iya. Terus Ibu siapa nih? Ibu Dona, silakan Bu. Iya, terima kasih Bu Dona. Ibu Dona ini mengatakan ruang jambannya harus ada ruang, maksudnya di jambannya ruangnya harus besar Bu ya, harus muat 1 ember. Tapi kalau yang biasanya di sungai biasanya semeter kali semeter Bu ya. Jadi lebar semeter, panjang semeter itu kalau di sungai. Tapi ini untuk khusus yang di dalam rumah, kita jambannya harus mempunyai jarak di dalamnya. Artinya harus muat lah, muat ember 1 seperti itu. Itulah di situ mengapa kita pelajari tentang jamban sehat. Oke Ibu, paham di sini? Oke, baiklah, saya mau tanya Ibu dengan materi ini, apa sih jamban sehat itu? Oh iya, lupa saya mau ngajak ibu-ibu tepuk mantul dulu yang ibu-ibu Rini, Ibu Dona tadi ya. Oke Bu, mari kita tepuk mantul. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantap betul. Terima kasih Ibu ya. Jadi selanjutnya saya ingin bertanya pada ibu-ibu nih. Ibu-ibu, apa sih jamban sehat itu Bu? Ya, tidak kotor. Jaraknya antara air bersih dengan jamban, ya. Terus tidak terlalu harus di semen ya Bu ya. Yang penting dinding bambu, dinding kayu, gak apa-apa ya Bu. Yang penting jamban itu bersih ya Bu ya. Ya. Iya, terima kasih Ibu. Artinya kita harus mempunyai jamban yang bersih Bu. Tempat yang luas, jarak antara air yang bersih dengan jamban itu harus jauh, jaraknya 10 meter seperti itu Bu. Karena air yang hasil kotoran kita nanti tidak akan kalau bahasa kitanya itu merembes ke sumur, ke air yang bersih yang lainnya. Seperti itu Bu ya. Ya, terima kasih Ibu. Saya paham, mungkin Ibu ini sudah pintar semua ya kalau masalah jamban ini ya. Oke, terus apa sih manfaat BAB di jamban sehat? Ada yang bisa jawab? Manfaat tuh. Manfaat dijauhi dari penyakit, terus kita akan sehat. Iya, benar sekali. Terus apalagi Bu manfaatnya? Ya, begitu ya Bu ya. Jadi manfaat jamban sehat itu kita dijauhi penyakit, yang jelas dijauhi. Kalau kita jambannya sehat, ya sudah saya jelaskan tadi, artinya penyakit akan jauh dari kita Bu ya. Apalagi yang rentan penyakitnya yaitu diare Bu ya. Ini akan berakibatkan anak-anak kita nantinya Ibu ya. Oke, kita satu lagi Bu, saya akan bertanya mana ini? Siapa sudah memiliki jamban sehat Bu? Ayo, gak apa-apa Bu, bilang saja. Kalau belum, nanti kita usulkan kalau ada usulannya Bu ya. Siapa yang belum?
Ya, tampaknya tidak ada yang mengaku nih. Iya, artinya Bu, kalau sudah mempunyai jamban yang sehat, nggak apa-apa. Karena kita ini, daerah kita ini rentan di dekat sungai ya Bu ya. Artinya jamban kita lebih dominan ke air sungai. Artinya jambannya walaupun airnya hanyut, kotoran kita hanyut, cuman jamban kita itu tetap harus steril dan sehat Bu. Walau di sungai, tapi jarak luasnya seperti ya gimana luas yang kita dalam jamban itu, yang bikin nyaman itu apa sih Bu? Seperti itu. Oke Bu, di sini ibu-ibu bawa buku pintar ibu-ibu. Baiklah kita ibu-ibu buka di buku pintarnya tentang jamban sehat. Ini strukturnya Bu ya. Ini bagan apa ini? Gambar jamban sehat ini seperti ini Bu. Ini ada pencahayaan di dalam biasanya di jamban itu ada pencahayaan, terus dinding atapnya bersih, tidak kotor ya Bu ya. Artinya dinding atapnya bersih. Terus bak airnya, dinding dan bak bersihnya sering dibersihkan. Baknya harus sering dibersihkan Bu ya. Terus air limbah, tak ada air yang tergenang di lantai, air limbah mengalir lancar. Airnya harus mengalir lancar. Itu untuk kotoran untuk jambannya itu Bu ya. Terus bak kotornya jauh dari sumur Bu. Itu mengapa saya bilang tadi Bu, jarak sumur dengan jamban itu harus 10 meter Bu ya, paling jauh ya Bu ya, agar sudah saya bilang tadi, agar tidak merembes lah dari kotoran kita lari ke air bersih seperti sumur. Artinya kalau kotoran kita ke sana, kita minumnya di air sumur, mandinya di sumur, makanya apa yang kotoran kita buang nantinya akan masuk ke dalam diri kita lagi nantinya. Seperti itu Bu. Dan kita mendapat penyakit. Oke, di sini ada penjelasan bahwa tidak mencemari sumber air bersih, paling sedikit berjarak 10 meter. Sudah ya kan Ibu ya, jarak sumur dengan jambannya harus berjarak 10 meter. Bagus Bu ya. Terus tersedia air bersih. Air bersihnya harus tersedia Bu. Artinya air yang bersih itu dari mencuci tangan, banyak keperluan Bu di air bersih itu. Terus tersedia kloset yang bersih. Maksudnya kloset yang bersih itu di jamban itu klosetnya yang harus bersih. Kan kita kan kebiasaan harus lupa. Nah artinya kita harus mempunyai waktu kalau dalam seminggu itu kita harus membiasakan 1 hari itu membersih kloset seperti itu ya. Terus ada tidak bau dan nyaman digunakan. Artinya Bu, tidak bau dan nyaman digunakan. Ibu ya, kita maklum Ibu ya, kalau daerah-daerah kita ini sering makan peti, makan jengkol. Artinya bau yang kita kencing, bau yang kita keluar itu baunya akan tersengat seperti itu Bu. Makanya kita yang sering-sering makan jengkol. Artinya kalau misalkan jamban kita di rumah, kita harus siram, kasih pewangi seperti itu ya. Artinya kita akan nyaman di sana. Itu jamban sehat. Terus tersedia tempat cuci tangan yang memadai. Nah, ini Bu, artinya tersedia tempat cuci tangan yang memadai. Artinya kita sering lupa Bu, karena kita sudah kebelet tadi, sudah lega, terus keluar aja ngeloyoran kayak gitu Bu. Jadi kalau misalkan kita sudah BAB, sudah mulai membuang air kecil, air besar, terus kita cuci tangan pakai sabun Bu. Artinya kuban-kuban yang tadi tidak menempel seperti itu ya Bu ya. Terus tetap kering. Artinya jamban kita harus kering dan tidak boleh lembab ya Bu ya, karena
itu akan berdampak. Kalau lembab juga akib berumut Bu. Kalau berumut kita kepleset jatuh, enak kalau ada orang tahu. Tapi kalau orang tidak tahu, pingsan, bisa pingsan kita dalam jamban seperti itu Bu ya. Terus memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup. Artinya di sini Bu, banyak kejadian daerah kita ini biasanya banyak jamban tidak mempunyai lampu. Artinya ini penting Bu, karena yang namanya lampu, karena kita tidak tahu walau di rumah kita bekelam gelap seperti itu, takutnya kita nginjak ular seperti itu, ada ular lah, terus nyamuk lah, segala macam. Makanya kita harus mempunyai pencahayaan yang cukup. Seperti itu Bu, mungkin itu dan materi langkah 5 yang dapat saya sampaikan. Dengan perilaku hidup bersih dan sehat, keluarga menjadi tidak mudah sakit, anak tumbuh sehat dan cerdas. Mungkin itu materi langkah 5 ini Bu, dan kita akan melanjutkan materi langkah ke-6. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sebelumnya kita tepuk salut dulu ya Bu yuk. Tepuk salut. Salut. Terima kasih Ibu.